Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester Psikologi Perkembangan Lanjutan. Nama saya Mukaromah dengan NPM 1931060097 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 3. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Perilaku Cyberbullying pada Remaja dan kaitannya dengan kontrol diri dan komunikasi orang tua. Penulisnya Zahro Malihah dan Alfiasari. Tahun terbit Mei 2018 dan dipublikasi oleh Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Yang pertama, latar belakang. Cyberbullying merupakan hal baru dari perilaku bullying dengan karakteristik dan akibat yang sama. Menurut Willard, cyberbullying merupakan kegiatan mengirim atau mengunggah materi yang berbahaya atau melakukan agresi sosial dengan menggunakan internet dan teknologi lainnya. Contohnya seperti mengunggah gambar seseorang yang memalukan dan menyebarluaskan melalui media sosial, mengirimkan ancaman melalui pesan singkat berulang-ulang, dan menggunakan akun palsu untuk menghina orang lain. Selanjutnya, penggunaan teknologi internet yang terus meningkat termasuk pada anak dan remaja seperti saat ini, maka resiko terjadinya cyberbullying pada anak dan remaja juga akan semakin meningkat. Pandi dan Weisman menyatakan bahwa kecenderungan remaja untuk menjadi perilaku cyberbullying itu yang pertama, dendam yang tidak terselesaikan. Nah, dari dendam yang tidak terselesaikan ini, maka pelaku akan terus melakukan cyberbullying hingga dendamnya merasa sudah terbalaskan. Yang selanjutnya, kontrol diri adalah kemampuan individu untuk menahan diri atau mengarahkan diri ke arah yang lebih baik ketika dihadapkan dengan godaan-godaan. Apabila remaja memiliki kontrol diri yang baik, maka ada peluang besar bahwa remaja tersebut akan terhindar dari perilaku menyimpang seperti cyberbullying. Lalu kontrol diri juga berkaitan dengan cara individu mengendalikan emosi serta dorongan dari dalam dirinya sehingga mampu membuat keputusan dan mengambil tindakan yang efektif sesuai dengan standar ideal, nilai-nilai, moral, dan harapan sosial. Lalu di sini ada teorinya. Menurut Patchin dan Hinduja menyatakan bahwa cyberbullying adalah perlakuan yang disengaja dan dilakukan secara berulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik atau internet. Di sini juga ada tugas orang tua adalah mengasuh dan mendidik anak agar tidak menyimpang dari perilaku negatif. Remaja erat kaitannya dengan masa mencari identitas diri sehingga memerlukan pendampingan dan dukungan dari orang tua agar terhindar dari perilaku menyimpang. Menurut Puspitawati, tugas utama orang tua itu adalah mengajarkan cara bersosialisasi pada anaknya dan mengajarkan anaknya tingkah laku sosial yang positif yang diterima oleh lingkungan di sekitarnya. Menurut Puspitawati juga ada gangguan dalam fungsi keluarga, khususnya fungsi sosial dan pendidikan, mengakibatkan buruknya interaksi antara orang tua dan remaja. Cyberbullying sebagai salah satu perilaku menyimpang yang dapat terjadi dan dilakukan oleh remaja baik sebagai korban ataupun sebagai pelaku. Juga erat kaitannya dengan faktor penyebab yang berasal dari keluarga. Kemudian menurut Willard ada beberapa bentuk perilaku yang menjadi indikator perilaku cyberbullying. Yang pertama itu flaming, yaitu terbentuk ujaran dengan menggunakan pesan elektronik dengan bahasa yang agresif atau kasar. Yang kedua, harassment, di mana merujuk pada pesan-pesan yang berisi pesan kasar, menghina atau tidak diinginkan secara berulang kali. Pengirimannya berbahaya untuk seseorang secara online. Yang ketiga ada denigration,
Yang keempat, impersonation. Terus ada outing, lalu exclusion, dan cyberstalking. Nah, di sini juga ada menurut Barnes dan Olson menyatakan bahwa komunikasi orang tua remaja memiliki dua indikator yang terdiri dari derajat keterbukaan komunikasi dalam keluarga dan kedalaman masalah dalam komunikasi keluarga. Selanjutnya ada self-control, merupakan kemampuan seseorang untuk menahan suatu respon yang dianggap negatif dan mengarahkannya kepada respon yang lebih positif atau baik. Di sini ada 5 faktor, yaitu performa kerja, perilaku impulsif, penyesuaian psikologis, hubungan intrapersonal, dan emosi moral. Selanjutnya, metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan desain cross-selection study di salah satu SMP di Kecamatan Bogor Barat. Penelitian ini memilih SMP tersebut karena ingin menganalisis lebih lanjut mengenai fenomena cyberbullying pada sekolah dengan sistem pesantren modern yang tentu mempunyai sistem pembelajaran yang memadukan antara sistem pesantren atau agama dan juga sistem sekolah formal. Selanjutnya, alat ukur. Alat ukur yang digunakan yaitu variabel komunikasi orang tua remaja diukur menggunakan instrumen Parents Adolescents Communication Cells atau PACS yang dimodifikasi dari Barnes dan Olson dengan nilai Cranbeth alpha sebesar, lalu dikontrol diri diukur menggunakan kuesioner self-control cell yang dimodifikasi dari Tickney, Baumeister, dan Buney dengan nilai Cranbeth alpha sebesar 0,721 menggunakan 5 dimensi. Lalu di perilaku cyberbullying itu diukur berdasarkan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti dengan mengacu pada teori Willard dengan nilai Cranbeth alpha sebesar 0,812. Kemudian hasil penelitian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan 2 dari lebih remaja yang memiliki kategori perilaku cyberbullying di atas rata-rata remaja lainnya. Kemudian pada hasil penelitian komunikasi orang tua dan anak memperhatikan bahwa setengah dari remaja komunikasinya terkategori rendah. Hal ini dikarenakan remaja kurang memiliki hubungan yang baik dengan orang tua, seperti sulit mempercayai orang tua dan kata-kata orang tua dianggap menghina. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi orang tua, remaja, dan kontrol diri remaja berhubungan negatif dengan perilaku cyberbullying remaja. Sehingga diharapkan orang tua dapat lebih memperhatikan cara dan intensitas berkomunikasi dengan remaja. Komunikasi dengan anak dan orang tua diharapkan dapat menyalurkan nilai-nilai positif sehingga anak dapat terhindar dari perilaku menyimpang. Remaja juga diharapkan memiliki kontrol diri yang positif sehingga dapat mengendalikan perilaku negatif. Bagi sekolah yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang dapat membantu anak mengembangkan sifat-sifat positif anak, dapat melalui bimbingan konseling sehingga mencegah perilaku negatif. Nah, cukup sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.